Tekan kiri kanannya, you look great today. Yes, you look great today guys. Kami mau menyambut Bapak Ibu, Saudara sekalian, teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Welcome. Setelah selesai ibadah jangan langsung pulang. Kita ada kopi, teh dan juga snack yang sudah disediakan di lobi depan. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Kita mau mengenal kalian lebih dalam. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau membacakan sebagian ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita akan bacakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapa di surga, berterima kasih ya Tuhan, kami telah berkumpul di sini Tuhan, kami bisa mempunyai kesempatan ini Tuhan untuk berkumpul beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan melalui puji-pujian dan ibadah kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yes, salam semua jemaat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita. Ada amin Bapak Ibu? Yuk sama-sama katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Yuk sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, karena kasih setia Tuhan kita ada di tempat ini.
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu pagi hari ini Tuhan. Yes. Yuk sama-sama katakan. Telah pilih sebelum dunia dibentuk. Katakan dan mengenal kasih-Mu, dan mengenal kasih-Mu. Di dalam rencana Kau bawa setiap kami Tuhan, Kau bawaku ke tempat ini. Katakan penuh berkat, anugerah terbesar bagimu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk, dan mengenal kasih-Mu. Hidup dalam rencana-Mu, Kau bawa setiap kami Tuhan. Membawaku ke tempat ini, Katakan penuh berkat, penuh berkat dan anugerah. semua cuma Tuhan. Bagimu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Hanya bagi Dia segala puji, segala hormat. Thanks Lord.
terima kasih Tuhan. Sekali Yesus selamanya, Yesus pagi hari ini. Ada amin Bapak Ibu. Yes, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami pagi hari ini. Kami terus menyembah Engkau. Yes, Lord. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yeah. Haleluya Lord. Sekali Yesus, selamanya Engkau Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Oh Yesus, haleluya Lord. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Oh, tak selalu pahami apa yang akan terjadi. Lihatku sekali Yesus, tenang Yesus.
pagi hari ini, mari sama-sama kita membuka suara kita untuk lebih menyembah Dia. Mari diagungkan Dia lebih dalam lagi. Dialah yang baik, Dialah yang dahsyat bagi setiap kita pagi hari ini. Mari naikkan ucapan syukur doamu pagi hari ini. Dialah yang baik bagi setiap kita. Yes, ini setiap kami Tuhan. Ini setiap seruan doa kami pagi hari ini. Mari pagi hari ini sembah Dia lebih dahsyat lagi. Mari angkat suaramu, naikkan ucapan syukur doamu pagi hari ini. Yes, yes, terima kasih Lord. Thank you, Jesus. Ya Yesus yang mendengar setiap doa kita pagi hari ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari. Saya rindu pagi hari ini biar jemaat Tuhan mengangkat pujian ini. Mari renungkan setiap kehidupan kita pagi hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Lebih lembu lagi Bapak Ibu. Mari serukan Dia. Yesus mendengar. Firman-Nya berkata bagi setiap kita pagi hari ini, apapun yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yes, terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan lebih dari apa yang kami minta.
Engkau sanggup melakukan lebih dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Oleh karena itu dengan keberanian, iman, dan kasih karunia kami datang kepada Engkau Tuhan, berdoa, meminta. Kami berdoa untuk Engkau memberikan kami kemampuan untuk berpuasa bersama-sama sebagai satu jemaat Tuhan. Sungguh-sungguh kami rindu untuk bisa mengurangi kami dan menambahkan Engkau di dalam hidup kami. Biar bukan kami lagi, tapi Engkau yang hidup di dalam diri kami. Engkau juga memberikan kemampuan kepada kami untuk melewati masa-masa yang berat di dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu ada bukan hanya beberapa, tapi banyak jemaat yang mungkin mengalami masalah-masalah yang sudah lama, yang baru datang. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh untuk Engkau memberikan kemampuan. Engkau berkata bahwa ujian yang kami alami atau cobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Dan kadang-kadang kami seringkali mau menyerah. Kami lupa akan perkataan firman-Mu bahwa Engkau tidak mencobai kami lebih atau Engkau tidak memberikan ujian lebih daripada apa yang kami bisa tanggung. Dan bukan hanya itu saja, tapi Engkau berfirman bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu Tuhan, bekerjalah. Biarlah di masa-masa yang berat ini kami bangkit dan menang, keluar sebagai pemenang. Dan bukan hanya menjadi pemenang, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang yang lain juga. Terima kasih Tuhan, aku juga mau berdoa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang lagi mencari rumah kontrakan yang baru. Engkau tahu tidak gampang mencari tempat yang baru di Bali ini. Kami berdoa untuk tempat yang baru, untuk teman-teman kami yang sedang mencari kontrakan, dan juga untuk sekolah anak-anak mereka. Tuhan, bekerjalah. Biarlah favor yang daripada Engkau itu mengalir bagi kami, Tuhan. Kami berdoa juga untuk kelancaran skripsi dari para pelajar yang mahasiswa yang bersekolah. Aku berdoa untuk mereka mendapatkan inspirasi, mendapatkan kreativitas, mendapatkan semangat untuk melakukannya, Tuhan. Pada saat-saat seperti ini, garis terakhir, kami berdoa Tuhan untuk Kau meneguhkan, menguatkan Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan ujian akhir mereka dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan pernikahan jemaat kami. Ada beberapa yang sedang bersiap-siap untuk menikah. Kami berdoa untuk Engkau tidak membuat mereka ragu, ataupun mereka menjadi ragu karena keadaan. Tapi Engkau meneguhkan panggilan-Mu di dalam hidup mereka, memberikan mereka tanda-tanda kemurahan dan kebaikan sehingga mereka tahu Engkau beserta. Tuhan, Kau berkata kalau bukan Kau yang membangun rumah, sia-sialah manusia mengusahakannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan melanjutkan pernikahan. Bahkan buat mereka yang sudah menikah pun kami berdoa saat ini Tuhan, bahwa pernikahan kami akan terus tambah hari, tambah baik, tambah mesra. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang mengalami tensi ataupun kesehatan yang kurang. Kami berdoa untuk supaya mereka dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Baik melalui pengobatan ataupun hal-hal yang sudah Engkau kerjakan di dalam mereka. Mari Tuhan, bekerjalah di dalam nama Yesus. Kami juga mau mendeklarasikan iman kami kepadamu Tuhan. Aku berdoa untuk setiap deklarasi iman yang sudah kami tulis ataupun kami buat Tuhan, kami pikirkan. Kami berdoa Tuhan untuk Kau bekerja di dalamnya sehingga itu boleh menjadi kenyataan Tuhan. Kami melihat pekerjaan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan semua doa kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua orang percaya katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi, silakan duduk saudara. Terima kasih, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Senang sekali untuk berada di sini. Saya tahu di luar hujan, saya nggak tahu apakah sekarang masih hujan. Tapi saya tadi terus terang waktu datang agak sedikit ragu-ragu karena saya pikir, wah hujan ya. Wah jemaat kayaknya bakal sepi nih karena hujan. Kayak gitu. Ternyata saudara lebih kuat dari hujan. Ya betul. Dan memang kita harus lebih kuat dari hujan. Seharusnya hujan tidak mematahkan semangat kita, tapi hujan mendorong kita untuk semakin semangat. Amin. Firman hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-1. Ada dengung di sini ya, ada feedback.
1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan seperti ini. 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai 28. Tema bulan ini adalah I dedicate. Jadi kita akan belajar dari firman Tuhan di 1 Samuel. Ya, setahun ini kita akan terus membaca dari 1 Samuel sebagai referensi kita. Dan kita belajar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman Tuhan di 1 Samuel ini. Dan hari ini kita belajar di 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 27 dan 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, kata Hana ya. Hana. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara sudah tahu ceritanya. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Hana adalah salah satu istri dari Elkana. Elkana punya 2 istri dan kita langsung tahu waktu itu kita belajar bahwa yang jadi masalah adalah ya istri yang lebih daripada 1. Ya seharusnya penolong itu cuma 1. Ya mestinya penolong banyak, tapi entah kenapa kalau lebih dari 1, kalau konteksnya pernikahan itu nggak jadi penolong lagi itu. Ya jadi jangan berpikir wah Tuhan menciptakan penolong bagi saya, jadi ya 1 kan, betul. Tuhan juga menciptakan penolong lain lagi buat saya, 2 gitu. Enggak, itu enggak jadi penolong, itu menjadi perongrong. Side aside ceritanya, jadi Elkana punya 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Penina dikaruniakan anak, sementara Hana tidak. Dan disitulah yang terjadi mulai sewaktu seseorang atau satu pasangan atau istri yang satu lebih daripada yang lain, maka perhatian dari suami pun kepada itu. Itu sebabnya saya katakan cukup 1 saja. Ya, yang namanya penolong 1 saja. Tuhan sudah sediakan penolong yang paling baik buat saudara. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya Hana kena bully dan tentunya dia merasa susah sekali hidupnya karena selalu diperlakukan tidak adil. Ya, karena dia tidak punya anak. Tapi dia tidak mengeluh kepada orang yang melakukan itu. Sebaliknya Hana datang kepada Tuhan. Dan dia berseru dan dia berdoa. Nah, saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Seringkali kalau kita mengalami satu perlakuan yang tidak adil, kita selalu protes. Kita nggak berani ngomong langsung, kita taruh di sosial media. Kita protes. Kenapa? Karena ya itulah yang kita lakukan, ya itulah yang kita bisa lakukan. Karena kita protes, kita nggak suka. Tapi yang kita belajar dari firman Tuhan, Hana tidak protes kepada orang-orang di sekitarnya. Dia cuma datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan ini loh masalah saya. Dan dia berdoa tahun demi tahun. Dan kita tahu dia selalu datang ke rumah Tuhan dari Efraim ke Yerusalem itu 22 km, 14 mile, ya 14 miles itu 22,5 kilometer. Dia berjalan tiap tahun untuk menyatakan petisinya kepada Tuhan. Dan pendek cerita, pada waktunya Tuhan, nah ini yang kita perlu belajar juga sebagai jemaat Tuhan. Pada waktunya Tuhan, Tuhan akan menjawab. Jadi kadang-kadang kita punya teologi yang agak sedikit, saya nggak tahu, orang selalu berkata, doa lagi, doa lebih kenceng lagi, lebih kenceng lagi. Seolah-olah tambah kenceng doa kita, Tuhan tambah takut dengan doa kita sehingga harus menjawab doa kita. Nggak ada di situ. Nggak ada teologi seperti itu. Seolah-olah kita ini yang kuat, kita ini sedang memelintir tangan Tuhan dengan doa kita. Kalau Tuhan masih belum jawab, doa lagi, lebih kenceng lagi. Wah sampai Tuhan, iya, saya jawab. That's not prayer. Itu bukan doa, itu paksaan. Saya hanya ingin kita belajar satu kebenaran firman Tuhan bahwa semua ada pada waktunya. Nah, kita berkata semua indah pada waktunya juga. Jadi penting sekali untuk kita belajar menyerahkan doa kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita berdoa ala kadarnya, sekali berdoa selesai. Enggak, saya ingin saudara setiap hari berdoa. Bahkan nanti kita akan belajar, justru doa menjadi kekuatan Hana untuk terus bertahan di dalam kehidupan yang tidak adil dan tidak menguntungkan seperti yang dia alami. Hana mengerti kebenaran sejati dari seorang penyembah. Hana memberi contoh yang indah kepada kita semua untuk percaya kepada Tuhan. Saya belajar banyak dan saya rindu sekali untuk kita sungguh-sungguh menangkap firman ini. Hana tahu dan kenal siapa Tuhannya.
Itu sebabnya dia nggak ngomong di luar, tapi dia ngomong sama Tuhan melalui doanya. Hana tahu dan percaya apa yang Tuhan bisa lakukan untuk masalahnya. Memang masalahnya adalah fisik. Tidak bisa punya anak. Biasanya orang langsung larinya ke dokter. Nggak masalah, saya tidak menentang kedokteran. Tapi dokter di atas semua dokter adalah Tuhan. Jangan lupakan Tuhan di dalam apa yang saudara alami. Mungkin masalahmu ekonomi, tapi yang paling saudara perlu tahu bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh. Dia Allah yang mencukupi segala kebutuhanmu. Mungkin masalahmu ekonomi, tapi sebenarnya saudara perlu datang kepada Tuhan dan kemudian terus bekerja dengan tekun. Mungkin masalahmu sakit, tapi dia adalah Jehovah Rafa sehingga dia bisa menyembuhkan saudara sambil saudara berobat kepada dokter. Dia adalah Jehovah Shalom, mungkin saudara nggak perlu ke psikolog untuk terapi. Atau pergi ke pantai, diam healing kayak gitu. Mungkin saudara perlu datang kepada Tuhan dulu sebelum saudara pergi ke pantai. Betul? Seringkali kita lupa, kita langsung otomatis cari ininya. Tapi Tuhan, Hana tahu kepada siapa dia harus datang. Dia datang kepada Tuhan dahulu sebelum dia melakukan bagian dia. Dan setelah itu, Hana tahu juga kemana Tuhan akan memimpin hidupnya. Dan pada akhirnya kita baca di ayat yang ke-28 tadi. Hana ingat apa yang sudah Tuhan lakukan karena Tuhan memberikan dia anak. Hana tidak lupa mengucap syukur dan menyembah. Yang paling indah dari semua, setelah dia selesai itu semua, dia kembalikan anak itu kepada Tuhan. Wow. Seperti saudara minta, kalau anak, mungkin di sini kalau anak teenagers mungkin ya, Pak beliin handphone dong, kayak gitu. Terus papanya bilang, Pak beliin handphone. Akhirnya papanya bilang, ya oke deh, saya beliin kamu handphone. Setelah dapat handphone, anaknya berterima kasih, bersyukur, wah thank you papi, thank you gini. Dan dia nggak gila handphone, nggak tiap hari ngeliatin handphone dan lupa papinya. Tapi begitu papinya datang, dia taruh handphonenya. Gimana Pak, baru pulang dari kerja, apa yang adik bisa lakukan, apa yang ini, apa yang itu. Dia taruh handphonenya, dia bilang, Pak, yuk ngobrol, yuk ini. Seringkali jemaat Tuhan, begitu mereka sudah dapat apa yang mereka dapat, mereka lupa kepada siapa yang memberi. Dan terus berpegang pada itu. Sehingga kadang-kadang apa yang kita inginkan menjadi berhala dalam hidup kita. Hana mengajarkan kita untuk, ya Tuhan memberi, sekarang saya bisa memberikannya kembali kepada Tuhan. Betul? Apapun yang kita miliki, itu dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau belajar mengembalikannya juga kepada Tuhan. Luar biasa indah. Hana menyerahkan kembali apa yang diberikan kepadanya. Karena dia tahu Allah sanggup melakukan lebih baik dari apa yang ia bisa lakukan. Dan kita belajar itu semua dari kehidupan doa Hana. Hana terus berdoa dan berdoa. Ya, dia tidak menyerah dengan keadaan yang sulit. Ya, dia tidak bersungut-sungut, tapi dia semakin bersujud kepada Tuhan. Dia tidak menyerah ataupun tidak komplain dengan ketidakadilan. Dia juga tidak confused, tapi sebaliknya dia tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Saya rasa kalau ada yang kurang dalam kehidupan kerohanian kita, orang Kristen zaman sekarang, saya rasa yang utama, mungkin salah satu yang paling utama, yaitu kehidupan doa. Yang lain kita bertumbuh, pengetahuan kita bertumbuh, informasi kita bertumbuh. Pengertian kita bertumbuh. Pengertian kita tentang teologi bertumbuh. Pengetahuan kita tambah banyak. Tapi kehidupan doa kita semakin berkurang. Saya khawatir. Dan saya mau mendorong jemaat sungguh-sungguh. Kalau kita mau bertumbuh di tahun 2025 ini, kalau kita bicara soal enlarge. Ya, kemarin kita belajar untuk melapangkan hati kita. Saya mau mendorong tahun 2025 ini kita enlarge our capacity di dalam berdoa. Karena kita sudah banyak sekali turun di dalam doa. Saya nggak berkata bahwa kita akan bikin pertemuan doa demi pertemuan doa, enggak. Yang saya mau dorong adalah saudara tekun berdoa dalam doa pribadi saudara.
bangun pagi-pagi atau tidur larut malam untuk berdoa, bukan tidur larut malam untuk nonton gadget, Netflix dan sebagainya atau sosial media. Bangun pagi-pagi untuk berdoa. Ini yang kurang, yang saya rasa dan saya percaya dan saya mau mendorong. Yuk kita sama-sama membangun kehidupan doa pribadi kita lebih lagi. Amin. Bilang, dia lagi ngomongin kamu kayaknya. Ya kita mau, dan mumpung kita sekarang lagi dalam masa puasa 21 hari ini, kita sekalian kayak gitu. Membangun kehidupan doa, kebiasaan berdoa yang lebih intens lagi dan lebih sehat lagi. Saudara tahu, untuk membangun satu kebiasaan itu nggak gampang. Siapa dari saudara berdoa tiap pagi di sini? Jangan angkat tangan, mungkin saudara nggak. Tapi poinnya, siapa dari saudara yang tiap pagi berdoa? Untuk membangun satu kebiasaan doa itu nggak gampang. Penelitian ilmiah mengatakan dibutuhkan 18 sampai 258 hari atau 254 hari untuk membangun satu kebiasaan doa. Antara itu, ya, dari 18 hari sampai 254 hari. Untuk membangun satu kebiasaan baru, misalnya saudara mau nge-gym, misalnya kayak gitu. Resolusi tahun ini saya mau nge-gym kayak gitu. Nah, itu kan salah satunya kayak gitu. Bangun atau pagi atau nge-gym. Atau resolusi tahun ini saya mau lebih kurus kayak gitu. Resolusi tahun ini saya mau lebih ini, atau saya mau membaca buku lebih banyak kayak gitu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru yang saya mau dorong juga misalnya berdoa. Rata-rata dibutuhkan 60 hari atau 66 hari untuk orang bisa membangun satu kebiasaan. Setiap hari mereka lakukan sampai 66 hari, ini rata-rata. Tapi sebenarnya jaraknya antara 18 sampai 254 hari untuk orang bisa membangun satu kebiasaan baru. Tergantung dari satu kompleksitas daripada kebiasaan itu. Kalau kebiasaan saudara saya bilang, oh aku mau tiap pagi mau kayaking kayak gitu. Nah itu kan agak sedikit kompleks. Saudara mesti bawa dulu kayaknya, taruh dulu di mobilnya, terus pergi ke danaunya, baru kayaking kayak gitu. Tergantung kompleksitas daripada kebiasaan itu. Dan tergantung dari personality masing-masing orang. Ada orang yang gila, ada orang yang setengah gila, ada orang yang enggak gila kayak gitu. Yang gila ini yang wah kayak gitu misalnya. Passionate maksudnya, bukan gila ya, passionate kayak gitu. Dia akan benar-benar ngejar kayak gitu. Tapi ada orang yang nggak terlalu passionate. Ya lihat aja nanti. Ada orang yang hari ini dia panas, tapi besok nggak deh kayak gitu. Saya ingat anak saya ngajak saya lari. Anak saya umur 6 SD waktu itu, saya ingat sekali. Jadi dia tiba-tiba dia bilang, Dad, would you like to jog with me? Kayak gitu, dia pakai bahasa Inggris, dia bilang, mau nggak lari sama saya? Dia bilang, saya bilang, oh, Oke, of course dong. Jadi anak saya lari kayak gitu sama saya, kita lari. Terus 2 hari kemudian dia datang lagi sama saya, sore-sore, Dad, mau nggak lari sama saya? Saya bilang, oh iya mau dong lari kayak gitu. Terus 2 hari berikutnya dia tanya lagi, Dad, mau nggak lari sama saya? Saya bilang, of course. Saya bilang, yuk kita lari kayak gitu. Terus saya curious, ini anak 6 SD ngajak lari. Anak 6 SD mestinya main game bukannya lari ya. Anyway, tapi anak saya ngajak lari kayak gitu, nge-jogging. Terus saya bilang, what happened Joel? Anak saya yang paling kecil bilang, ada apa? Kenapa kamu ngajak saya lari? Oh nothing, dia bilang, nggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu. Suatu kali dia ngomong, Dad, saya ini gendut nggak ya? Saya bilang, oh, Joel kamu nggak gendut, kamu cabi. Memang pipinya kayak gitu. Kamu nggak gendut. Are you fat? Do you think you're fat? No, I don't think I'm fat. Tapi teman-teman saya berpikir begitu. Terus saya bilang, oh mungkin ini alasannya dia ngajak saya lari. Saya bilang, no Joel, you are not fat. Indeks kamu di BMI kamu ini semuanya menunjukkan bahwa kamu nggak gendut. Kamu cabi, yes. Oh jadi saya nggak gendut ya? Iya enggak, kamu nggak gendut. Coba cek aja, kamu timbang aja gini-gini. Oh oke. 2 hari berikutnya saya ngajak dia, yuk Joel kita lari. Dia bilang, oke Dad, it's okay. Nggak mau lari lagi. I'm okay now. Ya buat orang tertentu dia butuh, dia akan lakukan. Tapi ya buat orang lain yang nggak butuh atau dia sudah tahu,
Kunci dari kebiasaan adalah kunci untuk mendapatkan satu kebiasaan yang baik dan berhasil adalah konsistensi. Jadi lakukan dengan konsisten. Jadi saya mau mendorong saudara. Berdoa bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Dari ranjang belok sedikit aja naik dari ranjang, duduk dan duduklah di ranjang itu dan mulai berdoa. Tidak perlu siapin apapun. Datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, selamat pagi. Ini saya. Berbicaralah. Saudara nggak perlu siapin buku, saudara nggak perlu lakukan apa-apa, cuman angkat badan, duduk di ranjang dan berkata, selamat pagi Roh Kudus. Ini saya. Berbicaralah. Kalau dia tidak berbicara, saudara yang mulai berbicara. Tuhan, saya punya ini, itu. Amin. Nggak sulit kan? Cuman masalahnya memang kita perlu dorong ini. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita itu melawan kemalasan. Ya, jadi kita harus belajar bagaimana kita membangun itu semua. Baik, judul khotbah kita hari ini yang saya mau bagikan adalah dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Saya percaya sekali bahwa Tuhan menciptakan kita semua, saudara dan saya, segambar dan serupanya, untuk kita boleh bersekutu dengannya dan mengalami semua kepenuhan dan sukacita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sekali lagi saya percaya sepenuhnya bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambarnya untuk kita boleh bersekutu dengan Dia dan mengalami semua kepenuhan dan sukacita yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Memang dosa masuk di dalam hidup manusia sehingga manusia menjauh dari Tuhan dan akhirnya mati di dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Dan karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu lebih besar, lebih hebat dari kuasa dosa. Itu sebabnya di bagian di Alkitab dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Seolah-olah Tuhan menantang, tunjukin kekuatan dosamu. Nih, karya keselamatan jauh lebih besar. Hai maut, di mana sengatmu? Yang tadinya kita budak dosa, sekarang kita bisa menjadi anak-anak Allah karena kita diselamatkan dari kematian. Bukan hanya dari kematian, tapi juga kita dipulihkan. Dipulihkan. Yang tadinya kita budak dosa, sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Ini sebabnya kita perlu sadar sepenuhnya dan tahu. Itu Rasul Paulus mengatakan hal ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Dan sama dengan keyakinan Rasul Paulus, saya juga yakin akan hal itu. Bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik di dalam hidup kita, Dia sudah menebus saudara, Dia juga akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi tidak ada keraguan di dalam hati saya bahwa Tuhan akan memimpin hidup saya. Tidak ada keraguan di dalam hidup saya bahwa Tuhan akan memimpin langkah saya selangkah demi selangkah. Memang pada waktu saya mengalami sesuatu, saya mungkin mengalami satu yang namanya stres, depresi, dan segala macam. Tapi saya tahu persis di ujung itu kalau saya terus berjalan bersama Tuhan, saya akan berhasil. Saya akan sukses, saya akan bertumbuh, saya akan menjadi lebih baik. Akan hal ini saya yakin sepenuhnya Tuhan yang menciptakan saya dengan rencananya. Dan kita tahu Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa rencananya adalah mendatangkan damai sejahtera buat kita. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang memberikan kita damai sejahtera dan berkat. Rancangan itulah yang membuat kita punya keyakinan bahwa Tuhan bukan hanya sekedar menciptakan tapi merencanakan. Tapi juga melengkapi kita. Sehingga kita bisa. Amin. Nah, kalau kita yakin seperti itu, maka tidak sulit untuk hidup di dunia ini. Selama mata saudara tertuju terus kepada Tuhan Yesus. Tapi sewaktu mata saudara bergeser melihat keadaan, saudara menjadi bimbang. Saudara bertanya-tanya, saudara mulai ragu. Sama seperti Petrus ragu. Waktu dia berjalan di atas air, matanya tertuju pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Hal yang tidak mungkin dia bisa lakukan karena dia matanya melihat kepada Tuhan, karena dia berjalan di dalam Tuhan. Tapi sewaktu dia mulai berjalan atau melihat pada keadaan, dia berkata terlalu sulit, tidak mungkin, mustahil. Oleh sebab itu, saya mau kita semua membangun satu
iman, satu keyakinan bahwa kekurangan, kesusahan, apapun itu seharusnya tidak membuat kita menjadi kendor, tapi membuat kita semakin tertantang atau dalam tanda kutip ya, melihat, menunggu bagaimana Tuhan mengalahkan semua itu. Dan berkata pada akhirnya, tuh kan, Tuhan jawab. Saya 56 tahun. 56 tahun? 56 ya. Oh sudah tua juga ya. Iya, saya 56 tahun. Umur saya. Kalau saya look back 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, saya lihat ke belakang, saya bilang, wah, waktu itu ya, bodoh sekali saya waktu itu ya. Kenapa saya takut itu? Kenapa saya takut ini? Kenapa saya stres di situ? Kenapa saya itu? Nah, waktu itu 10 tahun. Sekarang saya lihatnya sekarang kan, bodoh sekali. Kenapa? Karena saya bisa lihat sekarang bahwa Tuhan sebenarnya setia dan Tuhan berkuasa. Dan dia setia dan dia melakukan perkara-perkara yang ajaib melalui hidup saya. Saya bilang, wah bodoh sekali ya. Nah, saya punya masa depan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Kalau saya tidak berubah, 15 tahun lagi saya ngomong yang 10 tahun which is sekarang, saya ini bodoh sekali ya. Saudara menangkap? Sebenarnya sekarang kita lagi baca bodoh-bodohnya kayak gitu, karena kita melihat keadaan, bukan melihat kepada Tuhan. Karena 10 tahun dari sekarang saudara akan berkata, bodoh sekali saya waktu itu ya. Dan semua orang selalu berpikir begitu. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian dia selalu bilang, bodoh sekali saya waktu itu ya. Iya sekarang ini, saya sekarang ini bodoh-bodohnya kalau saya tidak melihat kepada Tuhan. Dan sama seperti saudara, kalau saudara tidak melihat kepada Tuhan, saudara akan berkata, bodoh sekali saya sekarang ini. Karena 15 tahun kemudian saudara akan lihat bagaimana Tuhan setia memimpin saudara. Kita selalu bilang begitu. Wah bodoh sekali saya. Tapi sebenarnya ya ini sekarang ini kita lagi bodoh-bodohnya kalau kita terus-menerus melihat pada keadaan. Oleh sebab itu saya mau mengatakan mari kita melihat kepada Tuhan. Kemarin kami ada bimbingan pranikah dan topik yang kami bahas adalah komunikasi dan konflik. Komunikasi dan konflik ini topik yang hangat ya. Bagaimana kita berkomunikasi dan bagaimana kita menghadapi konflik. Dan inti dari ceritanya adalah konflik itu terjadi karena perbedaan. Betul ya? Konflik terjadi karena perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan ya tidak ada konflik. Jalannya mulus-mulus saja. Yang menariknya bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dari awal sudah berbeda. Dan Tuhan menjadikan mereka satu sebagai suami istri. Dalam pikiran saya, ini Tuhan lucu. Kalau Tuhan mau kita hidup tidak mengalami konflik, seharusnya jangan ciptakan laki-laki dan perempuan. Lebih baik perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki. Kan nggak ada konflik, nggak beda, sama kayak gitu. Tapi kenyataannya Anton nggak menikah sama Joni, Anton bahkan menikah sama Gracia. Ya kan? Gracia akan tidak menikah sama Mary, dia akan menikah dengan Anton. Ini kan masalah. Konflik. Kok Tuhan mikirnya begitu? Karena Tuhan tahu penyebab utama daripada konflik bukan perbedaan, tapi kurangnya kasih, banyaknya ego. Itu yang menyebabkan konflik. Selama kita punya lebih banyak kasih, kurang egonya atau tidak ada egonya, nggak akan ada konflik. Konflik terjadi sewaktu kita mulai egois terhadap diri kita sendiri. Jadi poinnya bukan perbedaan yang membuat konflik. Memang itu jadi masalah, bisa jadi masalah. Tapi yang paling utama adalah kasih. Kasih kepada satu sama lain. Oleh sebab itu kita mau membangun kehidupan, culture of love di dalam gereja ini. Tahun ini tema kita adalah life in culture, berarti hidup dalam satu budaya. Budaya apa yang kita mau bangun? Budaya apa yang kita mau bangun? Apakah saudara punya kebudayaan atau saudara punya kebiasaan di dalam hidup saudara? Atau saudara sekedar ya lihat-lihat saja atau bagaimana? Kemarin waktu kita hari Jumat waktu kita care group, kita juga sharing
Lalu kita tanya, apa sih itu budaya? Mungkin saya bisa bagikan sedikit. Apa itu budaya? Budaya adalah satu kebiasaan yang sudah melekat yang dilakukan oleh sekelompok orang di suatu daerah tertentu. Dan biasanya budaya inilah yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lain. Misalnya budaya antri, budaya menabung, budaya memberi, budaya melayani, budaya tertib lalu lintas. Jangan ngomong itu lagi, Pastor. Saya sudah bertobat. Ya, budaya antri. Saya ingat waktu kami tinggal di Singapura, pada awal-awalnya orang Singapura nggak suka ngantri. Dan mereka harus bangun budaya antri. Dengan cara Lee Kuan Yew panggil polisi, bawa rotan, duduk di counter, ya istilahnya itu jaga di counter, semua orang disuruh berbaris. Nah, zaman dulu orang nggak ngerti yang namanya antri, orang berebutan, dia bilang siapa yang datang duluan, antri. Yang nyerobot langsung kena rotan. Kayak gitu. Tahun demi tahun dilakukan seperti itu, akhirnya mereka sadar. Daripada sakit, daripada melawan pemerintah, ya lebih baik antri. Akhirnya terjadilah budaya antri. Dan kemudian budaya bersih-bersih. Ya, di Singapura, saudara buang sampah, $100. Saudara meludah, $200. Makan permen, karet, $500. Minum di MRT, $500. Akhirnya semua orang bilang, wah bersih ya? Iya. Makanya Singapura disebut fine city. Bukan fine artinya baik. Segala sesuatu kena fine. Kena denda kayak gitu. Ada aja kayak gitu. Apapun yang saudara lakukan kena kayak gitu. Tapi itu budaya yang mereka mau bangun. Budaya itu dimulai dari satu ide. Satu ide bahwa saya mau ini nih terjadi. Dan ide itu dilakukan terus-menerus dalam bentuk perilaku dan kemudian menjadi satu kebiasaan. Dan biasanya kebiasaan ini dikuatkan atau mendapatkan penguatan melalui reward dan punishment sistem yang berlaku. Kadang-kadang ada hukum yang dipergunakan untuk supaya ada penguatan itu. Sampai akhirnya terbentuklah budaya. Reward itu bisa berbentuk fisikal, hadiah, gaji, upah. Saudara datang tepat waktu, bos saudara akan lihat, bagus, performance-nya bagus. Dapat performance bonus. Dan kemudian saudara dapat promosi. Ada yang sifatnya fisikal, ada juga yang non-fisikal. Pujian, kepuasan, kehormatan. Ya, begitu juga punishment. Ada yang sifatnya fisikal, ada juga yang non-fisikal. Dan di dalam hidup ini, kita juga mengalami itu. Kalau kita mau alive in culture, budaya apa yang kamu mau bangun? Kebiasaan apa yang kamu mau bangun? Atau apa yang sudah kamu bangun bisa nggak kamu rubah? Atau perlu nggak dirubah? Apa yang saudara bisa bawa? Apa yang saudara bisa banggakan? Atau yang saudara bisa tularkan? Kalau kita bicara soal legacy nanti, legacy apa yang kita mau bagikan kepada anak-anak kita? Kalau kita meninggal, banyak orang bilang, kalau saya meninggal nanti tolong tulis ini ya, di batu nisan saya ya. Apa yang dia mau tulis? Apa? Punya enggak saudara kerinduan untuk membangun satu budaya di dalam keluargamu? Di dalam hidupmu? Sehingga kalau saudara meninggal atau kalau saudara sudah tidak ada, saudara dikenal sebagai. Banyak kali kita tidak berpikir, kita cuman ya udah meninggal aja, selesai. Tapi saya nggak percaya itu. Saya percaya Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan satu legacy. Kehidupan rohani setidaknya yang saya bisa tularkan kepada anak-anak saya. Kebiasaan rohani yang saya bisa tularkan kepada anak-anak saya. Setidaknya ada legacy rohani yang saya bisa bawa atau saya tinggalkan kepada anak-anak saya. Banyak orang cuma sekedar memberikan warisan kepada anak-anak mereka. Nih, uang 2M, 5M, 10M, 1T, 5T, apapun juga itu. Tapi itu akan habis dengan sendirinya kalau anak itu tidak punya legacy rohani dari orang tua mereka. Ini yang kita perlu pertanyakan di dalam hidup kita. Apakah saya punya budaya? Apakah saya punya kelakuan itu yang akan saya bentuk menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya di keluarga kami?
Setidaknya sampai di saya dulu, sebelum nanti itu menular kepada keluarga saya. Pertanyaan yang lebih dalam yang kita bisa tanya, apakah orang Kristen punya budaya? Apakah gereja kita punya budaya? Apakah budaya kita Alkitabiah? Atau cuma sekedar mau jadi besar, itu kerinduan kita. Apakah budaya kita Alkitabiah? Apakah kebiasaan yang saya mau lakukan membawa kebaikan kehidupan atau sekedar kepuasan buat diri saya sendiri? Saya berhasil, saya kaya, saya sukses. Atau ada yang lain yang lebih daripada itu? Tuhan Yesus mengerti sekali tentang budaya. Itu sebabnya dia ingin mengubah budaya yang terjadi. Di Matius pasal yang kelima, Yesus berkata berulang-ulang, "You have heard that it was said, but I tell you." Ya, kamu sudah dengar ini, tapi aku katakan kepadamu. Ayat yang ke-27 dikatakan, "Kamu telah mendengar, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Ayat yang ke-33 dikatakan, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali kamu bersumpah baik demi langit atau baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, ataupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja." Dengan kata lain, kita nggak boleh bersumpah. Sumpah demi mati. Jangan salah, matimu juga bukan milik kamu loh. Kamu telah mendengar firman ayat yang ke-38, mata gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Orang bilang, what? Itu bukan budaya kita. Memang, itu bukan budaya kamu. Ini yang aku mau kamu lakukan, budaya yang baru. Kamu memang sudah lakukan itu, yang aku mau kamu lakukan ini sekarang. Ada satu pembaruan, ada yang lebih baik. Kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44 dikatakan, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang Yahudi pada waktu itu, apa? Itu bukan yang kita biasa lakukan. Memang itu bukan yang biasa kamu lakukan. Itu tidak biasa kamu lakukan. Aku memperkenalkan satu budaya yang baru yang perlu engkau adopt, yang perlu kamu miliki, yang perlu kamu bangun. Yang kamu biasa lakukan adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi sekarang aku berkata pada kamu, jangan lakukan itu. Yang kamu biasa lakukan adalah mengasihi orang yang mengasihi kamu dan membenci orang yang membenci kamu. Tapi bukan itu yang aku mau kamu lakukan di dalam konteks kerajaanku. Aku mau kamu justru mengasihi orang yang memusuhi kamu. Bahkan mendoakan mereka. Inilah budaya kerajaan yang kita sebut. Kingdom culture yang biasanya kita sebut dalam linggu bahasa Kristennya. Tuhan Yesus tidak tertarik untuk melakukan budaya yang sudah ada. Dia memperbaharui budaya itu menjadi lebih baik. Betul? Walaupun itu lebih susah buat kita. Tapi itu yang kita mau lakukan. Jadi ada budaya yang berlaku pada waktu itu, tapi Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengikuti perkataannya. Dan berkata, ini yang kita perlu lakukan. Ini yang mau saya lakukan melalui hidup kamu. Nah tentu saja orang yang mendengar perkataan Yesus berkata, aduh susah Pak. Aduh susah Yesus. Aduh saya nggak bisa. Ya Yesus nggak tawar-menawar dalam hal itu. Ada orang yang berkata susah dan kemudian tidak setuju. Ada orang yang berkata susah dan kemudian tidak melakukan. Itu pilihan. Itu semua pilihan. Yang jelas kalau kamu nggak setuju ya sudah. Kamu nggak bisa melakukan, apa boleh buat. Ya kamu tetap, ya orang Yahudi pada waktu itu mungkin tidak setuju. Sebagian tidak setuju dengan Yesus. Mereka tetap bisa pergi ke sinagoga. Mereka tetap bisa ke istilah dalam konteks waktu itu gereja-gereja di sana. Mereka tetap bisa datang melakukan ibadah mereka. Tapi mereka tidak bisa jadi murid Kristus. Sekali lagi saya katakan. Orang yang tidak setuju dengan Yesus, apa yang Yesus katakan.
Mereka tetap bisa pergi ke sinagoga, mereka tetap melakukan ritual Yahudi mereka ataupun apapun kepercayaan mereka. Tapi mereka tidak bisa jadi murid Kristus. Di sini, di gereja ini, saya mendorong kita semua menjadi murid Kristus. Bukan sekedar datang gereja. Datang gereja gampang. Menjadi murid Kristus yang sejati, itulah seharusnya menjadi kerinduan kita. Melayani juga gampang, walaupun nggak gampang-gampang amat. Tetapi yang paling penting adalah kita meneladani Kristus, meneladani Dia, meniru Dia. Itu sebabnya Yesus berkata di Matius 16 ayat 24 sampai 26 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau saudara setengah-setengah, saudara akan susah di dunia ini. Terus terang. Kalau saudara setengah-setengah, saudara mau main di dua kaki, terus terang susah. Mungkin saudara bilang, saya sudah lakukan itu bertahun-tahun. Ya, mungkin selama bertahun-tahun ini masih oke-oke. Pada satu titik, saudara akan berkata, nggak bisa. Saudara harus mengambil keputusan. Yesus segalanya atau tidak sama sekali. Dia Tuhan bagi saudara atau bukan sama sekali. Dia Raja bagi saudara atau bukan sama sekali. Dan Yesus berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan Yesus cuma berkata seperti itu. Dan apa gunanya dikatakan seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Make sense banget. Apa gunanya saudara dapat semua kalau saudara kehilangan keselamatanmu? Make sense banget. Tapi kadang-kadang mata kita tidak tertuju pada perkataan Tuhan. Mata kita tertuju pada pergumulan hidup kita sekarang. Sehingga itu yang membuat kita tidak mendapatkan kekuatan. Kita mendiskualifikasikan diri kita sendiri sebagai murid sewaktu kita tidak mau taat pada perkataan Kristus. Ingat saudara, yang kita mau bangun di gereja ini bukan sekedar banyaknya orang yang datang. Tapi banyaknya orang yang diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Saya datang ke sini bukan untuk sekedar bikin gereja. Saya juga datang bukan untuk sekedar ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul di Singapura lebih enak, lebih nyaman, lebih aman. Tapi saya tahu ada rencana Tuhan yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita mau sama-sama bertumbuh. Amin. Yesus berkata di Matius yang kelima ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kamu kasih dia birthday gift, dia kasih kamu birthday gift. Ya sudah, impas. Kamu kasih ini, dia kasih ini. Tapi yang gak pernah ngasih kamu itu loh, kamu kasih coba. Nah, gak pernah kasih saya kan? Coba. Bercanda. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sewaktu kita melakukan apa yang Tuhan katakan, kamu dengarnya begini, tapi ini loh yang aku katakan. Kamu dengarnya begini, tapi ini yang aku katakan. Kita sedang membangun budaya kerajaan. Amin. Karena itu
kita perlu sungguh-sungguh punya kerinduan untuk itu. Amin. Coba bilang kanan kirinya, dia lagi ngomongin kamu kayaknya. Sekedar tambahan, saya akan akhiri dengan ini. Di dalam gereja ini, kita punya 5 hal yang kita mau lakukan. Ini dalam konteks gereja, yang kita sebut culture, atau juga values, ataupun apa. Tapi 5 hal ini yang kita lakukan. Tapi saya rindu sekali 5 hal ini bukan hanya terjadi di gereja, tapi juga terjadi di rumah saudara, di pernikahan saudara, di dalam interaksi saudara satu sama lain. Sekali lagi, 5 hal ini kita ingin lihat dan kita bangun di gereja ini. Tapi saya ingin 5 hal ini juga terjadi di rumah saudara, di dalam interaksi saudara, hubungan saudara satu sama lain, antara suami, istri, anak, orang tua, keluarga, guru, murid. Semua itu boleh diterapkan. Ya, amin. 5 hal ini. Yang pertama adalah honor. Kebiasaan kita, budaya kita di dalam jemaat ini adalah kita menghormati setiap orang. Bukan karena posisi mereka. Ya tentunya kita menghormati mereka kalau mereka bekerja keras, mereka yang melayani dengan baik. Tentunya Alkitab berkata kita menghormati mereka karena mereka bekerja dengan baik atau melayani dengan baik. Tapi saya rindu sekali bahwa kita mau bisa menghormati bukan karena posisi saja. Artinya saya bisa menghormati siapapun. Saya tidak hanya tertarik pada orang yang punya posisi, tapi saya tertarik pada semua orang. Bukan karena dia punya duit atau punya pendidikan, tapi karena dia nggak punya, saya pun mau menghormati dia. Dan saya hormat sama dia, karena dia juga ciptaan Bapa. Dan karena saya menghormati setiap orang, saya tidak ngomongin orang. Saya tidak jelek-jelekin orang, ataupun mengungkapkan kelemahan orang lain di depan orang lain yang tidak perlu. Kecuali dalam konteks pengembalaan dan bimbingan. Ya toh? Jelas di dalam konteks pengembalaan, bimbingan ya pasti suaminya bilang, suami saya ini suka menipu. Nah, saya bilang, gimana? Kalau dia nggak ngomong kan nanti nggak tahu kan bagaimana saya mesti tolong suaminya untuk karena dia suka menipu. Jadi dia mesti ngomong. Itu bukan gosip, itu dalam konteks pengembalaan dan bimbingan. Tapi kalau istrinya ngomong sama arisannya, orang-orang yang nggak karuan, dia bilang suami saya suka menipu, nah itu jangan. Walaupun faktanya benar, tapi itu tidak kita lakukan di gereja ini. Misal ada orang di jam jemaat ini suka minjem-minjem duit, misalnya, di sini nggak ada, di Singapura banyak. Ada orang yang suka minjem duit. Saudara tahu, dan saudara mulai ngomongin, tuh orang jangan deketin orang itu, dia suka minjem duit. Jangan deketin orang itu, dia suka minjem duit. Jangan. Kita tidak lakukan itu di gereja ini. Kalau saudara mau membantu orang itu, datang ke tim pastoral bilang, Pak, tolong orang ini suka pinjem-pinjem duit. Mungkin bisa dibantu. Dan kami akan lakukan dalam konteks pengembalaan dan bimbingan. Kita tidak jelekin orang-orang lain. Kita menghormati setiap orang. Dan juga kita tidak ngomongin gereja orang lain juga. Gereja sendiri aja kurang bagus, mau ngomongin gereja orang lain. Jangan lupa, balok di mata hanya karena fokus dengan das di mata orang lain. Kita lupa balok di depan mata kita sendiri. Kita boleh tidak setuju, tapi kita tidak jelekin orang lain. Amin. Itu kita mau praktekkan. Itu salah satu contoh. Ada banyak hal dalam konteks honor. Bagaimana kita honoring one another. Bagaimana kita sungguh-sungguh menghormati orang lain. Rahasia orang lain misalnya. Itu penting sekali. Yang kedua, ownership. Di gereja ini kita semua adalah bagian anggota keluarga. Karenanya rumah ini pun milik saudara. Bukan milik saya saja. Milik kita bersama. Kekurangan dari gereja ini menjadi kerinduan kita bersama untuk diperbaiki bersama-sama. Kelebihan dari gereja ini untuk kita nikmati juga bersama-sama.
Jadi jangan nunjukin kekurangannya dan kemudian cuma sekedar itu saja. Kalau lihat ada kotor, Asher nih kotor nih kayak gitu. Kalau itu kotor saudara ambil aja kayak gitu ya, dan taruh di kotak sampah. Itu artinya ownership. Betul? Kalau ada yang kurang, yuk kita bantu sama-sama, rame-rame, gotong royong. Saya nggak hanya bicara soal fisik, saya juga bicara soal rohani. Di gereja ini ada ownership. Banyak orang bilang sama saya, mereka kecewa dengan gereja dan keluar gereja, atau mereka tidak bertumbuh di gerejanya karena dia bilang gerejanya tidak memberi makan yang cukup. Sehingga dia keluar, pindah ke gereja yang lain. Kenapa? Nggak dapat makanan, nggak bertumbuh. Pastor, kamu yang kasih makan? Iya dong, dia yang khotbah kan. Setahu saya kalau saya makan sendiri, bukan mama saya yang kasih saya makan. Ya waktu saya kecil iya sih dia sediain makan. Tapi setelah saya besar saya makan sendiri. Saya cari sendiri. Dan keberhasilan daripada orang tua saya adalah mendidik saya untuk bisa makan sendiri. Dan saya pikir kita semua sudah cukup besar untuk bisa makan sendiri. Cari sendiri. Dan Tuhan bukan eksklusif hanya untuk pendeta. Roh Kudus tidak hanya eksklusif untuk para pembicara saja. Roh Kudus untuk kita semua. Dia diberikan, dicurahkan supaya kita semua punya akses kepada Tuhan melalui dia. Mengerti kebenaran, kekurangan dan segala sesuatunya daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu saya berkata, jangan sampai kita bilang, saya pindah ke gereja lain karena saya kurang makan. Saudara harus belajar mencari makan sendiri. Itu sebabnya saya mengatakan kita perlu punya budaya, kehidupan doa yang baru. Yang rajin bersekutu dengan Roh Kudus. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau katakan. Kalau saudara tidak mengerti, bukan buka YouTube. Doa dulu sama Tuhan. Roh Kudus, saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Zaman sekarang kan nggak begitu. Kita nggak ngerti langsung aja tanya YouTube. Mbah Google jawabnya apa kayak gitu. Ownership. Miliki ownership itu bukan hanya di dalam gedung ini, tapi juga di dalam kehidupan rohani saudara. Amin. Yang ketiga adalah unity. Unity. Kesatuan di gereja ini adalah sangat penting. Saya akan serius dan tegas terhadap individu ataupun siapapun yang mencoba memecah belah jemaat ini. Tuhan tidak suka perpecahan. Saya juga tidak suka perpecahan. Sebagai lead pastor, saya akan berusaha memberikan contoh yang paling baik yang saya bisa berikan. Saya tidak berharap di gereja ini ada kubu-kubu. Ada kubu Batak, ada kubu Sumatera, ada kubu ini, ada kubu itu. Di dalam Tuhan kita semua sama. Oleh sebab itu kita mau bersatu. Kita tidak mau membanding-bandingkan juga. Ini orang S1 itu S2, ini S3. Berdasarkan statusnya. Enggak, kita semua sama. Amin. Jangan izinkan iblis memecah belah kita. Itu hanya akan membuat saudara sendiri yang akhirnya kalah. Justru di dalam kesatuanlah kemenangan itu terjadi. Amin. Kita boleh datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang kurang kaya. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Enggak apa-apa. Memang Tuhan panggil itu semua untuk datang bersama-sama membangun tubuh Kristus. Amin. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk kita berpecah. Yang keempat adalah servanthood. Di gereja ini kita semua melayani bersama-sama sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita tidak berusaha membandingkan kasih karunia kita dengan orang lain. Kalau saya saat ini bisa berkhotbah, ya itu karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya. 30 tahun lalu kerja saya ngangkat-ngangkat kursi. 25 tahun yang lalu saya main gitar, cuman pegang main gitar aja, mimpin pujian. 20 tahun yang lalu saya masih mimpin pujian. 15 tahun yang lalu saya masih mimpin pujian dan kemudian menjadi MD, music director, worship pastor dan segala macam. Sekarang baru saya dikasih kesempatan ini sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Beberapa dari saudara sudah langsung berkhotbah. Beberapa dari saudara sudah langsung masuk ke dunianya karena kasih karunia Tuhan. Dan kita tidak berpikir bahwa
posisi saya, peran saya lebih jelek daripada orang lain atau lebih tinggi dari orang lain. Allah mengukur segala sesuatu berdasarkan kesetiaan kita, bukan posisi kita. Jangan pernah berpikir bahwa berkat atau upah seorang pendeta itu lebih tinggi daripada berkat pendeta upah sebagai orang yang mengajar sekolah minggu. Di mata Tuhan, semua Dia anggap baik karena Dia yang memberikan kasih karunia itu. Oleh sebab itu, budaya kita di sini adalah melayani sesuai dengan kasih karunia kita. Nggak berusaha menjadi orang lain. Sampai Tuhan sendiri menambahkan karunia itu di dalam hidup kita. Amin. Kita melayani karena kita meneladani Kristus. Bukan karena harus. Kita melayani karena kita mengasihi. Bukan karena kasihan juga. Kasihan nggak ada orang, enggak. Kalau nggak ada ya nggak ada. Apa boleh buat? Amin. Yang terakhir, evangelism. Tujuan akhir daripada kita melakukan semua ini adalah untuk jiwa-jiwa. Amanat yang agung Tuhan berikan pada kita bahwa kita diutus untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Goalnya adalah melihat banyak orang datang mengenal dan akhirnya bertumbuh bersama-sama menjadi serupa seperti Kristus. Inilah the house. Inilah gereja kita, inilah kita. Saya cuma menggambarkan sedikit daripada apa yang kita mau lakukan di gereja ini. Tentunya akan ada banyak, tapi saya percaya sekali dengan yang sedikit ini kita mulai dulu, yang sedikit ini. Saya ingat dulu Pastor Faiko belum jadi pastor, tapi dia sudah khotbah. Salah satu yang dia khotbahkan, kita lakukan semua ini karena kasih. Ada yang masih ingat yang di rumah terang? Dia bilang kita punya culture, kita punya value. Tapi kita semua lakukan ini bukan karena apa-apa, tapi karena kasih. Dan saya bilang yes. Bukan karena apa-apa. Bukan karena kita pengen besar, bukan karena kita pengen bagus. Tapi karena kasih. Dan biarlah kasih itu nyata di dalam diri kita semua, amin. Sehingga orang yang datang bisa merasakan, iya, betul. Itu yang saya rasakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa sungguh-sungguh. Kami semua mau berdoa, Tuhan. Kami minta tambahkan kasih kami satu sama lain. Biar mulai hari ini, Tuhan, budaya kasih itu bangkit di dalam hidup kami. Menjadi kebiasaan kami. Sebelum kami bertindak, sebelum kami meresponi atau bereaksi terhadap perkataan ataupun perilaku orang lain. Biarlah kami menyaringnya melalui kasih Kristus. Sebelum kami berespon, bereaksi terhadap keadaan, biarlah kami menyaringnya melalui kasih Kristus juga. Ajar kami Tuhan, bantu kami Tuhan, dan tambahkan terus kasih kami kepada Engkau dan kepada satu sama lain. Terima kasih Bapa, kami mau menjadi semakin serupa seperti Kristus. Itulah tujuan utama hidup kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ditambahkan di dalam jemaat ini. Kami mengucap syukur karena Engkau yang punya rencana melalui hidup kami juga di tempat ini. Kami mau mengambil bagian, kami mau melayani, kami mau menghormati satu sama lain, kami mau menjaga kesatuan. Dan kami tahu juga kami mau memberitakan kabar sukacita itu. Bahwa Yesus sudah mati buat semua, supaya semua boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur untuk itu. Mari kita semua bangkit berdiri menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke surga dan menerima berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang sudah menyediakannya buat kita semua yang hidupnya takut akan Dia, yang hidupnya mau bersama-sama dan berjalan bersamanya. Biarlah berkat yang daripada Allah itu memampukan engkau untuk
melakukan pekerjaan yang lebih lagi. Biarlah berkat yang daripada Allah itu memampukan engkau menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kasih karunia-Nya, penyertaannya selalu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Baik engkau di dalam maupun di luar, di kantor ataupun di luar kantor, di kampusmu ataupun di usahamu, dimanapun kau berada. Biarlah kasih Kristus menyala-nyala di dalam hidupmu, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat dan kasih karunia-Mu. Kami pulang dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang percaya katakan, amin, 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 amin. Happy Sunday Church. Terima kasih buat saudara yang sudah nulis I declare-nya. Silakan tempel. Bagi Bapak Ibu yang butuh didoakan, boleh maju ke depan, mau didoakan. Silakan.